Nah, ini contohnya seperti itu teman-teman ya. Ini sangat tidak manusiawi kalau guru saja diperlakukan kayak itu. Guru itu tugasnya mencetak generasi bangsa berkarakter Pancasila, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini ada sebuah informasi teman-teman ya yang terbaru tentang perkembangan ya untuk menjelang perekrutan P3K dan CPNS di tahun 2023 teman-teman ya. Nah seperti apa untuk infonya langsung saja ke TKP teman-teman ya. Nah ini honorer K2 ya. Nah tolak P3K paruh waktu, Kang Itong ini sangat tidak manusiawi kalau guru saja diperlakukan kayak itu teman-teman ya. Nah ini pentolan dari honorer K2 ya. Kang Itong ini tidak terima kalau ada P3K paruh waktu teman-teman ya. Nah ini langsung dilancar dari fajar.co.id Jakarta. Honorer K2 Teknis Administrasi menolak P3K paruh waktu teman-teman ya. Nah ini penolakan itu disampaikan Ketua Umum DPP Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi kategori 2 atau FHTTA K2 Indonesia Rianto Agung Subekti saat melakukan aksi di Patung Kuda tanggal 26 kemarin teman-teman ya. Nah, karena memang ada desas-desus yang ada nantinya akan ada P3K paruh waktu selain P3K full time teman-teman ya. Nah, P3K paruh waktu ini nantinya itu tidak bisa untuk semua profesi juga di dalam teman ya, karena memang kalau untuk kesehatan dan guru kayaknya tidak teman-teman ya. Nah itu kemungkinan di profesi lain, makanya ini honorer K2 ya administrasi tidak terima teman-teman ya. Nah kemudian aksi honorer K2 ini tergabung dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Kang Itong, sapaan akrabnya, menyampaikan salah satu pemicu aksi 26 Juli adalah adanya rencana pemerintah untuk menggiring seluruh honorer ke sistem P3K paruh waktu teman-teman ya. Nah ini seperti apa? Mekanismenya juga belum ada teman-teman ya. Kemudian untuk sasarannya di mana saja, untuk profesi mana itu belum ada teman-teman ya. Nah memang dari kemarin ada desas-desus yang nantinya akan ada P3K paruh waktu teman-teman ya. Nah, sistem tersebut dinilai bisa menyelamatkan honorer dari penghapusan pada 28 November 2023. Kami sudah meminta penjelasan tentang paruh waktu ini kepada pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Hasilnya sangat mengejutkan. Nah, kata Itong kepada cpnn.com teman-teman ya. Dia membeberkan pemerintah memang akan memberikan kesempatan kepada 2,3 juta honorer untuk mengikuti seleksi ya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K, tetapi sistem paruh waktu bukan hanya tenaga kebersihan, petugas keamanan, sopir yang akan digiring ke P3K paruh waktu teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini juga sangat memprihatinkan teman-teman ya. Nah, ini memang belum ada secara resmi tentang untuk P3K paruh waktu. Ini masih digodok oleh pemangku kepentingan teman-teman ya, yang nantinya juga akan disampaikan kepada seluruh halayak masyarakat teman-teman ya, khususnya tenaga honorer. Nah, kemudian guru honorer tenaga teknis administrasi pun masuk daftar P3K paruh waktu ternyata teman-teman ya. Jadi bisa jadi nanti juga semua profesi ada P3K paruh waktunya teman-teman ya. Nah, alasannya pemerintah, ujar Kang Itong, agar guru dan tenaga teknis administrasi bisa menyambi pekerjaan lain. Contohnya, guru P3K paruh waktu hanya mengajar mata pelajarannya 2 jam. Selebihnya bisa diisi dengan memberikan les privat atau menjalankan bisnis lainnya. Nah, ini contohnya seperti itu teman-teman ya. Ini sangat tidak manusiawi kalau guru saja diperlakukan kayak itu.
Guru itu tugasnya mencetak generasi bangsa berkarakter Pancasila, teman-teman ya. Dia menambahkan honorer K2 tenaga teknis administrasi pun cukup bersabar menunggu solusi pemerintah. Ketika solusinya berupa P3K paruh waktu, maka honorer K2 menolak. Honorer K2 dijanjikan menjadi PNS, tetapi perkembangannya malah dijadikan P3K, teman-teman ya. Nah, karena memang untuk honorer K2 itu sebelum pengangkatan tahun 10 tahun silam itu memang akan nantinya akan menjadi PNS. Namun karena memang berbagai pertimbangan ya dengan situasi yang terkini, jadinya untuk honorer K2 tidak bisa, teman-teman ya. Di saat honorer K2 mulai menerima P3K, kini dibuat sistem paruh waktu. Sangat tidak manusiawi. Kami ini usianya sudah minus. Mengapa kami tidak diangkat P3K penuh waktu, teman-teman ya? Nah, seperti itu, teman-teman ya. Nah, kemudian saat ini seluruh honorer K2, khususnya tenaga teknis administrasi, yang tersisa menunggu kebijakan pemerintah. Jangan sampai kebijakan tersebut dikeluarkan menunggu hasil pemilu 2024, teman-teman ya. Karena memang untuk tahun depan juga nantinya akan ada pemilu, dan per November juga nantinya akan ada mulai ya untuk pemilu di tahun 2024, kampanye dan lain sebagainya. Kang Itong mengingatkan pemerintah bahwa honorer K2 dilahirkan dari payung hukum PP 48 tahun 2005, JOPP 43 tahun 2007, JOPP 56 tahun 2012. Dia mengimbau seluruh honorer TTAA K2 untuk bangkit dan bergerak, berjuang bersama-sama mendapatkan status PNS maupun P3K penuh waktu. Jika tidak mau bangkit dan bergerak, pasti akan terinjak dan dimanfaatkan oleh para calon legislator yang berlaga di pemilu 2024 nanti. Jangan sampai, kata Kang Itong, para honorer khususnya TTA K2 hanya dijadikan objek penderita saat pileg maupun pilpres. Nah, dia mengklaim bahwa honorer selama ini hanya mendapat perhatian ketika suara mereka dibutuhkan untuk kepentingan politik praktis. Namun, setelah pemilu berakhir, lanjut dia, honorer ditelantarkan bak seonggok sampah yang tidak ada gunanya. Pengalaman pahit seperti ini sudah sering kami alami, jangan sampai dibohongi lagi, teman-teman ya. Nah, ini memang wacana-wacana masih banyak sekali, teman-teman ya. Nah, ini untuk hasil fixnya ya, hasil resminya belum diedarkan untuk apakah P3K paruh waktu itu untuk profesi tertentu saja atau semuanya. Nah, itu seperti ini belum ada kebijakan yang pasti. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman khususnya tenaga honorer K2 juga nantinya bisa langsung diangkat P3K penuh waktu. Tidak ada P3K paruh waktu, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.